Assalamualaikum, nama saya Sandi Maulana dari kelas manajemen E. Mohon izin untuk berpendapat mengenai Indonesia sebagai superpower bagi peradaban Islam. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 200 juta orang. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, yaitu hampir 90% dari populasi di Indonesia. Tetapi dengan fakta tersebut, Indonesia tidak dikatakan sebagai negara Islam karena banyaknya perbedaan dari segi keyakinan, budaya, suku, dan lain-lain yang hidup berdampingan bersama kita. Dari perbedaan tersebut, bangsa Indonesia membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan adanya semboyan ini, segala perbedaan dan berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain dapat terrealisasikan dengan baik. Sehingga dengan adanya perbedaan, kita bisa lebih saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Keunikan Islam yang ada di Indonesia ialah adanya pesantren, yang merupakan lembaga sekolah Islam yang menganut sistem asrama. Murid yang belajar di pesantren disebut santri. Santri juga memiliki makna, yaitu san berarti cahaya dan tri yang berarti tiga. Maksud tiga di sini ialah iman, Islam, dan ihsan. Jadi santri yang belajar di pesantren insya Allah dibekali tiga cahaya tersebut. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang notabene tempat sekaligus pusat pengembaraan intelektual atau pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat muslim diharapkan dapat menjadi tonggak awal kebangkitan peradaban muslim di Indonesia. Kontribusi pesantren terhadap pembangunan nasional tetap menempati posisi yang penting. Pesantren harus menjadi tempat simulasi terjadinya pembaharuan pemikiran Islam yang dapat memberikan sumbangsi dalam meningkatkan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia yang menjadi subjek kebangkitan suatu peradaban sudah tertata dan mumpuni, bangkitan sebuah peradaban hanya masalah waktu. Jadi, apa aja sih sumbangsi pesantren dalam peradaban Islam di Indonesia? Yang pertama, potensi besar yang dimiliki pesantren. Pondok pesantren hidup selama 24 jam. Dengan pola 24 jam tersebut, baik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau sebagai lembaga pengembangan potensi umat dapat diterapkan secara tuntas, optimal, dan terpadu. Untuk membangun sebuah peradaban memang dibutuhkan modal sosial yang cukup tinggi. Pada dasarnya, pesantren telah memiliki modal tersebut. Yang kedua, pesantren telah mengakar di masyarakat. Secara historis, pesantren telah mengakar dan menyatu dengan masyarakat. Pondok pesantren umumnya banyak berkembang di daerah pedesaan karena tuntutan masyarakat yang menghendaki berdirinya pondok pesantren. Perjuangan dunia pesantren lekat dengan budaya lokal. Pesantren juga tidak hanya identik dengan makna keislaman, akan tetapi mengandung makna keaslian. Kedua hal ini, terutama akar sejarah, merupakan salah satu modal besar yang bisa dikembangkan untuk mengangkat dan mengorbitkan pesantren di tengah-tengah arus global sebagai sentral peradaban muslim di Indonesia. Yang ketiga, tersedianya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berasal dari pesantren telah terbukti dapat beraktualisasi diri dengan dunia luar. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi intelektual muslim kelas dunia, seperti Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Nawawi Al-Bantani, Hashim Asy'ari, Wahid Hashim, Fakih Usman, Abdurrahman Wahid, bahkan Nur Khalis Majid berangkat dari lingkungan pesantren. Tokoh-tokoh ini menurut Dawam Raharjo disebut sebagai kiai intelek atau ulama cendekiawan. Yang keempat, luasnya jaringan pesantren. Jaringan alumni pesantren tidak hanya bersifat lokal atau regional, akan tetapi telah mendunia. Jaringan pesantren juga tidak hanya menghubungkan antara satu pesantren dengan pesantren lainnya, akan tetapi juga menghubungkan antara pesantren dan para alumni. Jaringan ini tidak hanya bersifat formal, akan tetapi lebih bersifat ikatan emosional yang terjalin secara erat akibat kesamaan paradigma, kultur, dan pandangan hidup. Yang keempat, keuletan akademik pesantren. Keuletan akademik pesantren merupakan modal utama dalam proses penguasaan ilmu dan wawasan. Apabila ini diterapkan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara intensif dan mendalam, maka akan dapat mengorbitkan pesantren di tataran dunia global. Jadi, kita patut bangga dan bersyukur menjadi muslim Indonesia yang berbudaya dan memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maka sudah jelas, superpower peradaban Islam di Indonesia ialah pesantren. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.